Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat SQL menggunakan handphone untuk bahan praktikum kita, yaitu primary key dan foreign key. Nanti kita akan buat relasi antar dua tabel. Nah, langsung saja kita ke Google Chrome. Nanti teman-teman bisa langsung buka SQLite Online, sqliteonline.com. Oke, kalau muncul seperti ini kita klik close aja di bawah. Nah, sebelum kita menuliskan atau kita ngetik kode program kita pastikan sudah menggunakan yang namanya SQLite di sini ya. Nah, ini kita sudah menggunakan SQLite di situ. Setelah itu kita seperti biasa kita klik to connect dulu. Nah, nanti kalau udah berhasil di sini akan muncul demo ya, tabel demo gitu. Oke, kita klik lagi, kita tutup dulu yang ini. Nah, kita fokus lagi ke sini. Nah, kita nanti akan menuliskan atau kita nanti akan membuat dua tabel di sini. Yang pertama kita buat tabel siswa, kita nanti isikan tabel-tabel siswanya. Sekalian nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengupdate dari tabel siswa jika ada perubahan nama. Terus yang kedua kita buat tabel kelasnya, kita juga nanti akan masukkan kelas-kelasnya. Terus habis itu terakhir baru kita akan buat tabel relasi antara siswa dengan kelas. Nanti kita buat tabel, jadi nanti totalnya kita buat 3 tabel. Yang pertama kita akan buat tabel siswa, yang kedua kita akan buat tabel kelas, yang terakhir nanti kita akan buat tabel siswa relasi untuk menampung hubungan atau relasi antara siswa dengan kelas. Setelah itu nanti kita akan coba tampilkan relasi antara siswa dengan kelas menggunakan bantuan join di SQL. Oke, teman-teman perhatikan ke kode programnya ya. Oke, kita buat dulu tabel create table siswa. Nah, NISN sebagai primary key. Kita tuliskan dulu tipe datanya integer, primary key, koma, nama, kecil aja, nama, tipe datanya teks, oke, huruf besar aja, koma, kelas, tipe datanya juga teks, terakhir umur. Nah, umur ini karena hanya diisi oleh angka, berarti tipe datanya adalah integer, tutup kurung, titik koma. Nah, ini cukup ya. Ini untuk buat tabel siswa. Ya, coba kita running dulu sekarang. Oke, kalau tidak ada keterangan error berarti kita sudah berhasil. Oke ya, coba kita sekarang cek di sini ada nggak? Nah, di sini sudah muncul ya tabel siswa. Nah, sekarang kita akan memasukkan data-datanya ke tabel siswa. Nah, karena di SQL ini dia mengeksekusi seluruh program yang ada di baris, berarti yang ini kita nonaktifkan dulu. Artinya, supaya tidak dieksekusi oleh si program, kita kasih komentar dulu seperti ini, supaya si program tahu bahwa ini nggak perlu kita eksekusi lagi. Jadi, cukup kita buat satu tabel siswa aja. Karena kalau misalkan nggak dikasih komentar seperti ini, yang garis miring bintang garis miring ini di awal dan di akhir, ini nanti pasti akan error. Kenapa? Karena nanti ketika kita eksekusi lagi dia akan membuat tabel siswa lagi, sedangkan tabel siswa sudah ada. Nah, nanti akan muncul keterangan already exist dan itu nanti menyebabkan error ya. Oke, sekarang kita memasukkan data ke tabel siswa ya. Di insert into nama tabelnya siswa, datanya yaitu tabelnya adalah kolomnya adalah NISN, nama, kelas, dan umur.
tutup kurung. Ini saya contohkan satu aja ya. Nah, misal NISN-nya adalah 1234 misal. Namanya, nah karena nama ini tipe datanya teks, berarti harus pakai tanda petik di atas. Kelas juga sama, tipe datanya teks, berarti harus pakai tanda petik di atas. Misal 10A atau XA. Umurnya 16 misal. Nah, yang 16 ini kan tipe datanya integer ya, jadi nggak usah pakai tanda petik di atas. Oke, setelah itu kita tinggal kasih titik koma. Sip. Sekarang coba kita tampilkan datanya. Oh ya, kita eksekusi dulu coba ya. Ada error nggak? Oke, aman ya, nggak ada keterangan error. Sekarang kita tinggal menampilkan data di tabel siswa ini. Select from siswa. Oke, biar ini nggak dieksekusi, kita pindahkan tandanya ke sini. Nah ya, coba sekarang. Jadi di si program ini hanya mengeksekusi perintah select nih. Nah, perintah select ini. Oke, kita running. Nah, sekarang udah muncul ya. 1 2 3 4 Ani kelas 10A umur 16. Sip. Nah, ternyata sekarang bagaimana caranya supaya kita ngedit? Ternyata si Ani ini usianya bukan 16 tapi usianya 17 misal. Nah, berarti yang ini kita hapus dulu. Kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, perintah untuk mengedit itu kita klik namanya update. Update. Tabelnya tabel apa? Tabel siswa. Dimana kolomnya adalah umur, berarti set umur. Ingat ya, umurnya kecil semua karena tadi nama kolom di atas juga umurnya kecil ya. Set umur. Tadinya 16 misal 15 gitu. Jadi 15 where nama Ani titik koma. Oke, coba kita play, kita run. Oke, nggak ada keterangan error. Sekarang coba yang ini kita berikan komentar lagi. Hapus dulu. Nah, terus kita select lagi, coba select from siswa. Tadi kan umurnya berapa? 16 ya. Sekarang apakah sudah berubah jadi 15? Nah, sudah berhasil berubah jadi 15. Nah, itu contoh update ya. Nah, sekarang kita akan buat tabel baru, yaitu tabel kelas gitu. Ini kita hapus aja. Nah, di sini kita buat tabel kelas, create tabel kelas. Yang pertama ada ID kelas. Kolomnya pertama adalah ID kelas, tipe datanya integer. Nah, supaya dia tipe datanya kita nggak buat manual 1 2 3, kita bisa menggunakan auto increment. Nah, kita tulis dulu sebagai primary key, jadi nggak boleh ada yang sama datanya, dia sebagai primary key. Nah, supaya kita gampang, nggak usah nulis 1 2 3 4, jadi nanti si program akan memberikan nomor otomatis, kita menggunakan perintah yang namanya auto increment. Auto increment. Nah, koma jangan lupa. Auto increment, koma. Terus ada lagi
kolom selanjutnya itu nama kelas. Nah, biasakan ya ketika kita membuat kolom di dalam tabel, setiap ada spasi itu menggunakan underscore kayak gini. Nama underscore kelas, ini juga ID underscore kelas. Nah, dia tipe datanya yaitu adalah teks. Nah, sudah selesai, tinggal kasih tutup kurung, titik koma. Oke, coba kita running dulu. Sudah berhasil. Sekarang kita coba cek di sini. Nah, di situ sudah ada kelas ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan data kelas ke dalam tabel kelas gitu. Oke, kita ini biar gampang kita kasih komentar dulu. Bintang. Oke, sekarang kita akan memasukkan data menggunakan insert into kelas. Dimana yang kita masukkan adalah di tabel nama kelas. Nilainya adalah atau values-nya adalah misal 10 jangan lupa pakai tanda petik ya, karena teks tipe datanya. Jangan lupa titik koma. Nah, kita insert lagi 2 aja buat contoh. Insert into kelas, nama kelas, nilainya adalah petik 10 atau X B, tutup titik koma. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian perhatikan di sini kita nggak perlu lagi buat yang namanya insert into kelas, tabelnya ID kelas dan nama kelas. Kita cukup langsung nama kelas saja. Kenapa? Karena nanti ID kelasnya, penomoran kelasnya nanti akan dilakukan secara otomatis oleh si aplikasi atau oleh si SQL ini, gitu ya. Jadi itulah fungsinya auto increment. Jadi auto increment ini memberikan penomoran otomatis kepada setiap kelas ketika kita menambahkan nama-nama kelas gitu. Nah, jadi secara otomatis, secara logika, X A ini itu ID kelasnya 1, XB ini ID kelasnya adalah 2. Coba sekarang kita tampilkan ya. Nah, kita running dulu. Oke, nggak ada error. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, kita kasih komentarnya, pindahkan ke sini supaya tidak dieksekusi. Select from kelas. Nah, lihat di sini ya. Jadi ID kelasnya muncul secara otomatis, padahal tadi kita di kode program ini tidak memberikan value dari ID kelas. Nah, kenapa itu muncul? Karena tadi ada auto increment. Nah, sekarang kita sudah punya ID kelas dan nama kelas. Oke, sekarang kita akan menggabungkan nih antara siswa dengan kelas gitu ya, dengan tabel kelas. Oke, yuk sekarang kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel relasi antara siswa dengan kelasnya gitu. Oke, kita buat lagi create tabel siswa. Nah, kita nama tabelnya siswa relasi gitu aja ya. Oke, kita buat NISN siswa integer primary key, jangan lupa koma, nama teks, koma, umur integer, koma, ID kelas. Nah, tadi ada kelas di atas integer ya, harus disamakan. Nah, ini yang penting di sini kita tulis foreign key di ID kelas.
reference reference kelas. Nah, referensinya tabel kelas, di mana dia sebagai jadi ID di tabel ID kelas. Nah, seperti ini ya, reference kelas ID kelas. Oke, tutup kurung, titik koma, sip. Nah, artinya kita sudah buat tabel siswa relasi. Nah, NISN dia sebagai NISN_siswa dia sebagai primary key. Ada nama, tipe datanya teks, umur integer, dan ID kelas itu sebagai integer. Nah, ID kelas tadi kan dia ID kelas yang ini teman-teman. Tadi kan dia sebagai apa? Kalau kita lihat di sini, ID kelas dia sebagai primary key. Nah, di tabel siswa ID kelas ini dia sebagai foreign key. Nah, foreign key di ID kelas di tabel ID foreign key ID kelas di tabel kelas, di mana yang dijadikan foreign key-nya adalah ID kelas. Nah, jadi kita harus tuliskan seperti ini. Supaya apa? Supaya si program tahu bahwa ID kelas ini menjadi foreign key di dalam tabel siswa relasi, di mana foreign key-nya dia ngambil dari tabel siswa di bagian kolom ID kelas. Oke, sip. Coba sekarang kita running dulu. Kita pastikan yang ini kita buat itu nggak ada masalah. Kita run. Oke, nggak muncul apa-apa. Sekarang kita cek. Nah, di sini sudah muncul tabel baru itu siswa relasi. Nah, sekarang barulah kita akan memasukkan data siswa ke dalam tabel relasi yang ada hubungannya antara siswa dengan kelas. Seperti biasa ini kita kasih komentar dulu supaya tidak dieksekusi oleh si program. Nah, biar rapih kita kayak gitu ya. Kita kasih eksekusi dulu. Lanjut. Insert into apa? Siswa underscore relasi, di mana yang kita masukkan adalah kolom NISN, nama, umur, dan jangan lupa ID kelas. Nah, ID kelas ini harus disamakan dengan yang ada di tabel kelas. Oke. Kita masukkan nilai-nilainya, values, NISN-nya misal 112233 misal ya, 112233, namanya misal Budi, umurnya 16, ID kelasnya misal 1 gitu. Oke, sip. Jangan lupa titik koma. Nah, kita masukkan data yang kedua, insert into siswa underscore relasi, NISN, nama, umur, ID kelas, titik koma, ID kelas cukup. Values, nah NISN-nya misal 445566, namanya Siti, umur misal 15, ID kelasnya 2, tutup. Oke, coba kita running. Oke, kenapa ada yang salah teman-teman tadi? Kenapa ada yang error? Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini bukan NISN, tetapi harusnya adalah NISN siswa. Nah, di sini juga sama, NISN underscore siswa. Nah, kesalahan tadi ya. Nah, yuk kita coba running. No such column Siti.
Oh, lupa ya. Ini tanda petik. Nah, begini. Yuk, coba kita running lagi. Bismillah. Oke, karena tadi ini sudah berhasil, coba kita perbaiki. Sekarang coba kita ini kasih komentar dulu. Oke. Coba select. Kita tampilkan dulu datanya ya. Apakah tadi sudah ada yang berhasil? Nah, Budi sudah masuk ya. Berarti yang belum masuk adalah si Siti ini nih, data tadi, karena dia ada kesalahan tadi, kurang tanda petik. Berarti yang harusnya kita eksekusi adalah yang insert into aja. Berarti yang ini, yang Budi ini, yang tabel yang pertama ini yang Budi, itu nggak usah kita eksekusi. Berarti kita kasih komentar di insert yang awal. Oke. Biar tidak dieksekusi secara double. Oke. Nah, di sini juga kita kasih tutup komentar. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, sekarang udah ada dua ya. Udah ada Budi dan udah ada si Siti gitu. Nah, lihat di sini dia ID kelasnya sudah muncul, kelasnya juga muncul. Nah, sekarang barulah kita akan membuat relasi antara tabel siswa relasi dengan tabel kelas, sehingga nanti munculnya si Budi bukan ID kelasnya yang muncul, tapi kelasnya kelas berapa yang muncul gitu. Oke ya. Nah, ini kita hapus. Tutup komentarnya kita pindahkan ke sini. Bintang pagar. Nah, di sini baru kita akan membuat hubungan antara siswa relasi dengan tabel kelas itu. Nah, kita tinggal select aja. Select siswa relasi, karena kita akan menghubungkan tadi siswa relasi, di mana yang dihubungkan adalah tabel nama dengan tabel kelas, yang dihubungkan adalah kolom nama kelas. From dari tabel siswa relasi, join gabungkan dengan kolom kelas pada on siswa relasi bagian ID kelas, dimana yang diambil adalah kolom kelas, yang diambil adalah tabel kelas, yaitu ID kelas. Titik koma. Jadi di select siswa relasi nama dan kelas nama kelas, ini seolah-olah kita memberitahu kepada program, tolong tampilkan dua informasi saja, di mana yang ditampilkan adalah nama dari tabel siswa dan nama kelas dari tabel kelas gitu ya. Nah, kemudian from siswa relasi ini kita ngambil utamanya dari tabel siswa relasi ya. Nah, join kelas ini artinya gabungkan data tersebut dengan tabel kelas. Oke. Terus on siswa relasi ID kelas sama dengan kelas ID underscore kelas. Itu cara menggabungkannya adalah cari baris di mana kode kelas, yaitu di ID kelas, memiliki siswa sama persis dengan kode kelas atau ID kelas yang ada di daftar kelas gitu. Nah, nanti ketika kita munculkan, ini kita coba run dulu ya. Ada yang error nggak? Nah, lihat di sini di bawah. Nah, di bawah sini sudah muncul Budi XA, Siti XB. Tadi kan kita memasukkan di sini insert into siswa Budi, ID kelasnya adalah 1.
Nah, tapi yang ditampilkan nama saja dengan ID kelas ya. Jadi yang ditampilkan adalah nama dan ID kelas. Berarti tadi Budi, ID kelasnya kita lihat di sini di atas. Nah, yang satu itu adalah XA gitu ya. Nah, coba sekarang kita akan update datanya. Misal skenarionya adalah ternyata si Siti ini juga ada di kelas XA, bukan ada di kelas B. Nah, sama ya. Berarti kita tinggal update siswa underscore relasi ya, nama tabelnya update siswa underscore relasi, set ID kelas. Nah, ternyata ID kelas CCT ini bukan XB tapi 1 gitu. Oke, berarti kita ganti sini, ganti 1 where di mana namanya adalah Siti. Jangan lupa titik koma. Kita ini kasih komentar dulu ya. Yang ini kita hapus saja, pindahkan ke bawah sini komentarnya. Nah, supaya dia mengeksekusi baris update ini aja. Kita running coba. Nah, nggak muncul apa-apa, berarti harusnya sih aman. Nah, ini kita pindahkan lagi biar kita nggak nulis lagi. Yang ini aja kita pakai. Nah, yang ini kita kasih komentar biar tidak dieksekusi. Oke. Nah, biar nanti yang dieksekusi baris ini aja ya. Yuk. Nah, sekarang sudah berubah. Jadi Budi XA, Siti juga XA. Oke, itu teman-teman pembahasan kita praktikum bagaimana menghubungkan kedua tabel menjadi satu tabel dan menampilkan hubungan dari kedua tabel tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan bisa komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.